terutama bagi kami yang ini adalah first pertama kalinya yang biasanya kami melihat Tun hanya dari layar kaca televisi saja, dan hari ini ini menjadi satu berkah tersendiri bagi kami dan menjadi momen yang sangat bersejarah. Sekali lagi, mimpi apa mereka berdua nih sehingga mereka boleh berjumpa dengan orang besar Malaysia, Tun Mahathir. Saya iri, saya cemburu, saya ingin juga memiliki keberuntungan yang sama seperti Abang Indra dan Kak Elsa ini. Bagaimana caranya? Tun Mahathir ini adalah salah satu Perdana Menteri Malaysia yang saya kagumi selain Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video. Dua orang konten kreator Indonesia yang bernama Indra dan Elsa berjumpa dengan Tun Mahathir, orang besar Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia. Wow. Mimpi apa mereka? Betapa beruntungnya mereka dapat berjumpa dengan orang besar di Malaysia, orang yang pernah menjadi orang nomor satu di Malaysia, yang membawa Malaysia maju hingga pada saat ini. Saya iri, saya cemburu dengan keberuntungan yang Abang Indra dan Kak Elsa ini dapat. Wow, bagaimana caranya mereka bisa berjumpa dengan Tun Mahathir? Tun Mahathir ini adalah salah satu Perdana Menteri Malaysia yang saya kagumi selain Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang sekarang. Kalau saya hanya dapat menonton dalam video, mereka dapat berjumpa langsung, berhadapan dengan Tun Mahathir. Mimpi apa mereka sehingga mereka sangat bertuah, sangat beruntung dapat berjumpa secara tatap muka dengan Tun Mahathir. Saya kapan saya akan mendapat keberuntungan itu? Oke. Tanpa berlama-lama, karena saya juga penasaran apa sih yang mereka bicarakan, ya, apa yang konten kreator Indonesia ini sampaikan dan apa yang Tun Mahathir ini sampaikan kepada masing-masing, ya, apa yang mereka bicarakan. Saya penasaran dan saya juga ingin melihat betapa bahagianya mereka berjumpa dengan Tun Mahathir. Oke, video ini saya tonton di channelnya Abang Indra SFN dengan tajuk video "Tak dapat terbendung air mata tumpah, mimpi kami berdua jadi nyata". Ya, mari kita tonton bersama-sama videonya. Melihat di sosial media tentang Tun, sekarang diberikan kesempatan untuk bertemu sampai menangis ya, saking bahagianya tidak menyangka. Assalamualaikum Elsa. Halo, jumpa lagi dengan Elsa, guys. Alhamdulillah. Kamu gimana, Sa? Baik hari ini, sehat? Manis. Semangat 45 karena hari ini kita akan bertemu dengan sosok yang sangat-sangat dikagumi di seluruh dunia. Di awal video kemarin aku kan bilang tuh di airport ada kejutan untuk teman-teman yang mungkin dan teman-teman tidak akan menyangka kami bisa manis ya senyumnya Elsa ya. Iya. Abang Indra. Dan sosok siapa yang akan kami jumpai, tentunya tadi Elsa sudah memberikan satu gambaran kepada Anda semua. Saya tidak pakai topi, guys, karena saya pakai batik. Nggak cocok juga pakai topi tentunya saya. Kita lupa review baju tadi. Hari ini kita pakai, aku pakai tunik. Iya. Tunik, Bang Indra pakai batik. Iya, pakai Kita dan teman-teman bisa menebak. Kalau pakaian seperti ini kita akan pakaian resmi ya. Iya. Calon delegasi. Pakai batik. Guys, kami minta doanya yang terbaik supaya hari pemuncak ini menjadi satu momen yang bersejarah bagi kami dan diberikan kemudahan serta kelancaran apapun itu aktivitas kami selama berada di Malaysia. Nanti kami akan langsung berjumpa dengan beliau, yang mana sosok ini adalah satu contoh ya suri tauladan kepada semua orang. Saya jadi nggak sabar ya Anda melihat sudah dapat menebaknya, guys, ya.
kami deg-degan. Saya pun ikut deg-degan ya yang nonton. Tapi bismillah, semoga dilancarkan. Insya Allah. Dan oke, nanti kita let's go karena sekarang masih belum buka lagi saya. Kami masih tetap menunggu dan minta doa yang terbaik bagi Anda semua. Oke, nanti kita segera masuk guys ya. Dan alhamdulillah sekali, rupanya momen itu sudah tiba ya. Kami makin deg-degan lagi Tegang guys sekali ya ekspresi berharap mereka dengan berdua ya. beliau. Dan Semacam mohon maaf nih nak interview karena dengan perusahaan. layarnya sedikit cembung-cembung begitu ya, karena memang ini pakai action cam Ini lagi menunggu paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Syekh Muhammad, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan, terutama bagi Ini kami betulkah yang ini mereka adalah face to first face pertama atau kalinya, apa ya? yang biasanya kami melihat Tun hanya dari layar kaca televisi saja, dan hari ini ini menjadi satu berkah sendiri bagi kami dan menjadi momen yang sangat bersejarah karena kami sudah berada di hadapan Tun. Kami mungkin hanya seperti bermimpi, tapi alhamdulillah kami diberikan jalan untuk bisa langsung berhadapan dengan Tun. Ini benar-benar bahkan keluarga kami sendiri pun tidak menyangka kami ada di sini, dan ucapan terima Saya kasih pun yang tidak menyangka loh, sebesar-besarnya kepada Tun, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, dan itu menjadi selama ini apa yang kami pertanyakan, bahwa sedari kecil dulu cita-cita Tun memang sebagai politikus, pemimpin negarawan, atau memang ada cita-cita lainnya sedari Tun kecil? Ya, sejak dari kecil lagi saya lihat prestasi orang-orang Melayu itu kurang baik, mereka ketinggalan, rata-rata mereka miskin, dan ini menjadi satu perkara yang tidak menyenangkan hati saya. Jadi semasa di sekolah lagi saya sudah berminat untuk berusaha untuk memperbaiki pencapaian orang Melayu, orang Islam. Sebab itu daripada sekolah lagi saya sudah terlibat dengan politik. Masa itu Malaysia masih berada di bawah naungan British, dan British mencadang supaya diambil alih seluruh tanah Melayu ini dijadikan tanah jajahan mereka dan tidak lagi tanah Melayu. Jadi pada masa itu saya mula mengambil bahagian dalam politik khusus untuk melawan cadangan British. Di usia Tun yang ke 99 tahun, apa tips bagaimana bisa tetap sehat, tetap bisa bawa driving dan juga aktiviti-aktiviti lainnya di usia 99 tahun, yang mana kami yakin di usia setara itu mereka mungkin kebanyakan tidak mampu lagi untuk melakukan hal itu. Apa tips? Ya, kita semua dilahir sehat dan kita membesar pun masa umur belasan tahun. Kebanyakan daripada kita semua sihat. Kalau kita tidak dapat penyakit yang membawa kepada mudarat, seperti kalau kita dapat sakit kanser, saya dapat sakit jantung, dapat heart attack dua kali, dan saya dibedah, dibuat open heart surgery, dan saya recover. Selepas itu saya boleh kata sihat lah. Antara dua operasi itu, sekali semasa saya tahun 60-an, lepas itu 80 saya sekali lagi dibedah, dibuat open heart surgery. Jadi pernah Selain daripada itu, saya biasa juga sakit demam, batuk, itu biasa saja. Itu sakit orang biasa. Tapi apa yang saya lakukan ialah saya menjaga tentang makanan saya. Tak makan sehingga jadi gemuk, karena kalau badan gemuk tak sihat. Jadi saya punya badan ini setakat ini sajalah. Ini boleh kata 40 tahun lamanya saya, berat saya cuma 62 Abang Indra dengar kilogram, tak lebih daripada itu. Jadi itu penting untuk jaga kesihatan. Jangan kita makan terlalu banyak sehingga gemuk, dan kita berjaga-jaga, kita membuat sedikit sebanyak senaman
dan kita lead a healthy life, tak buat benda-benda yang boleh membawakan masalah kepada kita. Kami sungguh sangat bersyukur, sangat amat bersyukur dengan momen yang sangat spesial kali ini. Terutama saya, perasaan campur aduk guys, deg-degan, Apalagi takut, kamu Bang, saya tegang, pun melihatnya gelisah itu dan bahagia, juga ikut deg-degan semua gitu. bercampur aduk Terharu. saat kami berjumpa dengan salah seorang tokoh yang sangat bersejarah bukan hanya di Malaysia namun juga di dunia, yaitu adalah Tun Mahathir Mohamad yang berhasil membangun Malaysia menjadi satu negara yang berjaya hingga sampai sekarang ini. Baru saja pemilihan umum di Indonesia dan terpilih Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Bagaimana menurut Tun, apa pendapat Tun tentang Pak Prabowo itu? Kami ingin tahu. Ya, Prabowo dia membesar di Malaysia. Di Malaysia. Di zaman Soekarno dulu, dia ayahnya datang tinggal di Malaysia dan dia ke sekolah juga di Malaysia. Jadi dia lebih kenal Malaysia berbanding dengan Membesar di ramai Malaysia dan sekolah orang-orang di Indonesia Malaysia. yang lain. Dan saya percaya bahawa kerana dia membesar di Malaysia, tentulah dia jalin hubungan yang rapat dengan beberapa tokoh di Malaysia. Mereka ke sekolah yang sama dan kita percaya apabila dia menjadi Presiden di Indonesia, maka hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan menjadi bertambah baik. Amin, amin. Dan kita memang alu-alukan hubungan yang baik antara Malaysia dengan Indonesia, kerana sebenarnya kita daripada satu rumpun bangsa, cuma kita dijajah oleh pihak lain. Indonesia oleh Belanda dan Malaysia oleh British. Itu yang memisahkan kita. Tapi daripada segi bangsa, kita satu bangsa. Apa warisan yang ingin Tun tinggalkan untuk negara Malaysia ataupun untuk anak-anak Melayu sebagai dari segi pendidikannya, dari segi inovasinya? Kita semua bila kita berada, kita perlu memberi sumbang kepada kejayaan bangsa kita, negara kita. Dan itulah yang saya harap sikit sebanyak yang dapat saya sumbang boleh memperbaiki kedudukan orang Melayu khususnya. Malaysia penduduknya berbilang kaum, jadi kita dapati rata-rata orang Melayu ketinggalan. Jadi sebab itu kita ingin kejar mereka supaya mereka juga akan berusaha supaya mereka dapat mencapai kejayaan sama seperti kaum-kaum yang lain. Yang ini menjadi motivasi besar bagi kami. Ya, menurut pandangan Tun, melihat kami sebagai content creator dari Indonesia dan langkah apa kedepannya yang akan kami lakukan Untuk tetap bisa menjaga hubungan antara Indonesia dan sebagai jembatan kebaikan antara kedua negara. Ya, kita patut faham walaupun kita asalnya daripada satu bangsa, tetapi budaya berbeza sedikit antara Malaya dengan Indonesia kerana kita dijajah oleh kuasa-kuasa lain. Namun demikian kita perlu ambil berat tentang hubungan rapat antara Indonesia dengan Malaysia, kerana kita mempunyai satu bahasa. Bahasanya sama walaupun ada perbezaan sedikit di antara cara kita bercakap, tetapi bahasa kita sama dan kita boleh bercakap bersama. Dan saya berpendapat bahawa kita harus ada satu dasar tolong-menolong, bantu-membantu antara Indonesia dan Malaysia. Ada benda-benda yang mungkin Indonesia boleh menyumbang kekuatan Indonesia kerana jumlah penduduk Indonesia itu begitu ramai. Sebaliknya jumlah di Malaysia ini cuma sedikit saja, 33 juta. Jadi
kita perlu kepada bantuan daripada Indonesia. Dan sebenarnya ramai daripada rakyat Malaysia berasal daripada Indonesia. Isteri saya sendiri berasal daripada Sumatera. Ya, dia ayah bapaknya datang ke Malaysia semasa dia masih kecil dan tinggal di sini. Dia jadi Melayu lah. Tapi dia asalnya orang Rawa daripada Sumatera. Dan ramai yang ada di Malaysia ini berasal daripada Indonesia. Dan ada juga orang-orang Malaysia yang berhijrah dan pergi tinggal di Indonesia. Saya yakini bahwa ini benar-benar adalah satu momen yang sangat bersejarah di dalam hidup kami, terutama hidup saya, guys. Ya, yang mana selama ini belum pernah saya rasakan hal seperti ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bang Don sekeluarga dan juga terhadap tim yang telah turut membantu serta untuk melancarkan segala aktivitas kami selama berada di Malaysia, sehingga kami dapat bertemu orang penting yang paling populer bahkan sampai ke Indonesia. Forever lah Tun. Apa yang dia cakap, Tun eternity dia tu, Tun selalu eternity. Jadi alhamdulillah dia orang dah tahu. Semoga dia orang dapat sebarkan maklumat kan. Alhamdulillah ini hari ni dia kata mimpi ni. Dia tak percaya yang betul lagi. Masa tak mimpi lagi ya. Jadi ada apa-apa lagi? Terutama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena atas kesempatan kami berdua, terutama bagi kami berdua yang pertama kali melihat Tun, dan ucapan terima kasih banyak kepada Tun karena memang beberapa hari belakangan atau beberapa bulan belakangan ini Tun sudah didatangi oleh delegasi dari Indonesia yang meminta langsung bagaimana cara membuat bandar yang ramah bagi masyarakat, itu adalah IKN, dan secara tidak langsung Tun telah memberikan atau ikut andil untuk membangun ibu kota negara Indonesia terbaru saat ini di Kalimantan. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Ada buat reaction kan? Ada buat reaction. Masalah KN ni. Ada buat lawatan ke Putrajaya. Al-Qurannya Di Nasrul Al-Quran kita udah buat lawatan. saya merinding lagi. Lawatan Yang kecil saja, cuma 10,000 ekar saja, tak besar. Bahasa kita bukan negara besar, Nusantara sana tentu lebih besar. Tapi saya membincang dengan Presiden Pak Widyo berkenaan dengan pembangunan, dan dia datang melihat keadaan di sini. Jadi kita pilih kawasan yang tidak ada bangunan, kerana kalau sudah ada bangunan, ada banyak infrastruktur yang kacau, ada pipe, ada wire, semua itu menjadi masalah. Kita pilih ladang, ini ladang kelapa sawit dulu 10,000 ekar dan tak ada apa di bawah, mudah kita bangun. Sebab itu kita dapat bangun dalam jangka masa yang cukup cepat. Ya, saya Elsa Yudianti Putri pribadi sangat-sangat berterima kasih sama Tun. Melihat di sosial media tentang Tun, Elsa sampai menangis ya. diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden. Sebenarnya kita mulut-mulut kita walaupun kecil tu, antara dua negara ni ada yang kumpulan-kumpulan kita yang cuba-cuba ni jualan untuk dia sama betul. Jadi kita dah satu ikat tekad yang we love tu. Humble sekali ya Tun Apa yang Tun dah buat. Kalau lah dia kata pernah cakap, kalau lah Tun ni ada di negara dia orang. Semua orang sudah dapat menebak ya, dan juga melihat bagaimana seluruh orang yang ada di ruangan ini sebab menahan air mata. Ini bukanlah air mata kesedihan, guys. Bukan kami sedih, melainkan kami sangat bangga dengan momen hari ini bertemu orang yang sangat-sangat penting, bukan hanya di Malaysia saja, bahkan orang ini menjadi suri tauladan bagi semua orang. Dan coba lihat Elsa tidak mampu membendung air mata, bagaimana dia sangat terharu. Kalau kami ini, ya kami laki-laki masih bisa lah kami sedikit menahan ya tangisan itu, tapi setidaknya hati kami itu juga turut sama merasakan hal yang serupa dengan Elsa.
Tentu apa yang dirasakan oleh Elsa itu pun yang kami rasakan. Momen bersejarah ini tidak akan pernah kami lupakan Betul. seumur Menjadi hidup. kenangan yang Dan paling indah begitulah dan guys, bersejarah, video Bang, ya. ini mohon maaf video tidak versi panjang ya, karena kalau jika kalian ingin nonton yang versi terpanjangnya silakan kalian kunjungi aja video dari Elsa Widianti Putri. Di sana sudah lengkap ya guys ya, lebih dari 40 menit. Dan oke, sampai di sini dulu saya mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sampai detik ini, sampai saya sudah menonton videonya, saya masih bertanya-tanya bagaimana caranya mereka dapat berjumpa dengan Tun Mahathir, tokoh berpengaruh di Malaysia yang membuat Malaysia maju hingga pada saat ini. Apakah mereka berdua ini punya koneksi, ataukah mereka itu diundang, ataukah mereka itu atas inisiatif sendiri untuk berjumpa dengan Tun Mahathir? Mimpi apa mereka? Sangat beruntung, sangat bertuah mereka dapat berjumpa dengan salah satu Perdana Menteri favorit saya. Perdana Menteri Malaysia yang saya kagumi selain Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang saat ini. Mimpi apa Abang Indra dan Elsa sehingga kalian berdua dapat berjumpa dengan Tun Mahathir, orang besar di Malaysia? Saya iri, saya cemburu, dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan keberuntungan yang sama di suatu saat nanti, entah kapan itu ya. Kan tidak ada salahnya saya berharap, saya bersemoga gitu ya. Mudah-mudahan saya punya keberuntungan yang sama suatu saat. Dan saya selain dengan Tun Mahathir, saya itu ingin sekali berjumpa dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dua orang ini, dua Perdana Menteri Malaysia ini yang menjadi idola saya di negeri seberang, di Malaysia. Dan apa yang saya tangkap, apa yang saya peroleh dari perbincangan mereka, dari perbincangan dua konten kreator bersama Tun Mahathir, ya. Yang jelas saya perhatikan cara bicaranya Tun Mahathir ini sangat wise, bijaksana, santun dan humble gitu ya, humble sekali. Ya, seperti bapak kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang begitu. Dan apa yang mereka bicarakan satu sama lain, saya sangat memahami karena tadi dua konten kreator Indonesia berbicara dengan bahasa Indonesianya, Tun Mahathir berbicara dengan bahasa Melayu Malaysianya, dan apa yang mereka bicarakan kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, saya tidak ada satupun yang tidak saya pahami satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Indonesia dan Malaysia ini punya bahasa yang sama. Kalau tidak sama, saya tidak akan paham dengan bahasa yang disampaikan oleh Tun Mahathir. Ya, tentunya kalau kita bicara dengan bahasa resmi, dengan bahasa baku. Kalau kita pakai bahasa baku, tidak ada bedanya dua bahasa ini. Bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia. Dan satu lagi yang bikin saya salut dengan Tun Mahathir ini adalah bagaimana cara dia itu mengangkat derajat bangsa Melayu di atas kaum-kaum lainnya di Malaysia. Karena di Malaysia itu negara yang berbilang kaum dan ingin membuat kaum Melayu ini sama seperti atau bahkan di atasnya kaum-kaum yang lainnya. Begitu. Itu yang saya salut sebagai Tun Mahathir ini sebagai orang yang berdarah Melayu, ingin mengangkat derajat orang Melayu, kaum Melayu di atas kaum-kaum yang lainnya yang ada di Malaysia. Dan satu lagi tadi Prabowo gitu ya, membesar di Malaysia dan sekolah di Malaysia, dan tentunya Tun Mahathir berharap dengan kedekatannya Prabowo dengan Malaysia akan membawa hubungan Indonesia dan Malaysia lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan semoga netizennya juga berpikiran yang sama ya, ingin menumbuhkan hubungan yang lebih baik lagi dengan Malaysia sebagai negara jiran, negara sekutu, dan negara yang satu bahasa dengan kita. Kita satu bahasa, satu Nusantara, hanya terpisah oleh penjajah, baik itu Belanda maupun British.
Dan sekali lagi, mimpi apa mereka berdua nih sehingga mereka boleh berjumpa dengan orang besar Malaysia, Tun Mahathir. Saya iri, saya cemburu, saya ingin juga memiliki keberuntungan yang sama seperti Abang Indra dan Kak Elsa ini. Bagaimana caranya? Aduh. Mereka deg-degan, mereka terharu, saya pun juga ikut deg-degan, kabak-kabak gitu ya. Momen-momen ingin berjumpa dengan Tun Mahathir. Nampak sekali mereka tadi itu tegang gitu ya. Seperti kita berhadapan atau kita interview ketika melamar kerja di satu perusahaan. Oke, mungkin itu saja ya konten pada kali ini dan saya mau mengucapkan selamat kepada Abang Indra dan Kakak Elsa. Ini akan menjadi momen yang paling indah, momen yang paling tidak terlupakan dan menjadi sejarah dalam hidup kalian berdua berjumpa dengan orang yang diidam-idamkan, Perdana Menteri Malaysia, mantan gitu ya, orang yang sangat berpengaruh di Malaysia. Dan saya ikut berbangga hati, bahagia melihat perjumpaan kalian berdua dengan Tun Mahathir. Dan semoga keberuntungan itu juga terjadi kepada saya suatu saat nanti, entah kapan itu. Sekali lagi, tidak ada salahnya berharap dan bersemoga gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.